Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita di RF Project Channel. Oke, hari ini kita membahas materi tentang fungsi. Apa sih fungsi itu? Fungsi itu adalah fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Itu adalah relasi yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut, di fungsi itu ada yang namanya domain. Domain itu artinya apa? Domain itu adalah daerah asal. Kemudian setelah domain itu ada yang namanya kodomain. Kodomain itu apa? Yaitu daerah kawan. Kemudian ada yang namanya ring. Ring itu adalah daerah hasil. Oke, biar lebih gampangnya kita langsung ke contohnya aja ya. Misalkan di sini kita punya himpunan A. Isinya itu misalkan A, B, C, D. Kemudian punya himpunan B. Nah, isinya misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, tadi kan fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu adalah relasi yang memasangkan tiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, cara gampangnya atau gampang itu ya. Ini kan A namanya domain ya. Nih, domain. Ini namanya kodomain. Oke. Nah, cara gampangnya, syarat utama fungsi adalah dia ini, yang domain tadi itu, dia itu tidak boleh jumlah. Tidak boleh jumlah. Artinya apa? Semua anggota A dia harus punya pasangan. Cuman pasangannya itu adalah tepat satu di anggota B. Jadi misalkan nih, dipasangin A ke 1, kemudian B ke 1, terus C ke 2, D ke 3. Ini boleh. Jadi, si domain harus punya pasangan semua, tapi pasangannya cuma boleh 1. Nah, si kodomain ini boleh ada yang nggak punya pasangan, dan pasangannya juga lebih dari 1 juga boleh. Contohnya nih, ini 1, dia itu dipasangkan sama A, juga dipasangkan dengan B. Ini boleh. Ini kalau syaratnya fungsi. Yang penting, si domainnya ini harus punya pasangan semua, dan pasangannya itu cuma 1. Artinya, domainnya nggak boleh jumlah. Ini syarat dasar dari fungsi, atau syarat utama dari fungsi. Kemudian, sekarang kita masuk ke sifat fungsi. Oke, sifat yang pertama itu namanya fungsi surjektif atau onto. Nah, ini tuh gimana? Oke, sekarang misalkan kita punya himpunan A. Isinya 1, 2, 3. Kemudian himpunan B itu isinya A sama B. Nah, kalau fungsi surjektif itu syaratnya yang pertama dia karena namanya fungsi surjektif, berarti dia harus memenuhi syarat utama sebagai fungsi. Oke. Nah, fungsi tadi syaratnya apa? Si domain ini, si A, dia harus punya pasangan semuanya, dan pasangannya itu cuma boleh 1. Kemudian ditambahin lagi nih, kalau fungsi surjektif artinya adalah si domain dia harus punya pasangan, dan si kodomain juga harus punya pasangan. Cuman si kodomain ini boleh pasangannya lebih dari 1. Jadi misalkan 1 mau tak pasangin ke A, 2 ke A, 3 ke B. Ini boleh. Yang penting si domain dan kodomain nggak boleh jumlah, oke? Jadi harus punya pasangan semuanya. Itu kalau fungsi surjektif. Tapi tetap ya, dia harus memenuhi syarat sebagai fungsi dulu. Syarat fungsi tadi apa? Si domain harus punya pasangan semuanya, dan pasangannya itu tepat 1.
Tuh. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya fungsi 1-1. Misalkan di sini aku punya himpunan A, isinya apa ya? A, B, C. Kemudian ada himpunan B, isinya itu 1, 2, 3, 4. Kalau isi himpunannya terserah kalian ya, boleh isinya apa aja. Di sini kan cuma pemisalan aja. Nah, kalau fungsi 1-1, yang namanya fungsi berarti dia harus memenuhi syarat sebagai fungsi dulu. Artinya apa? Si domain harus punya pasangan semuanya dan pasangannya cuma boleh 1. Kemudian kalau fungsi 1-1 itu artinya si kodomain atau si B ini dia pasangannya cuma boleh tepat ada 1 juga. Jadi baik yang si kodomain dan si domain itu pasangannya cuma boleh 1. Cuman si kodomain itu boleh nggak punya pasangan. Jadi misalkan gini, A ke 1, B ke 2, C ke 3. Nah ini yang namanya fungsi 1-1. Jadi si domain dan kodomain punya pasangan tepat 1. Cuman si kodomain boleh ada yang jomblo. Jadi syaratnya domain nggak boleh jomblo. Kodomain boleh ada yang jomblo, tapi yang punya pasangan hanya boleh punya 1. Nah, intinya kalau fungsi 1-1 itu pertama syarat dari fungsi dulu si domain harus punya pasangan semuanya dan pasangannya itu tepat 1. Kemudian kalau fungsi 1-1 itu si kodomainnya itu boleh ada yang jomblo. Tapi kalau yang punya pasangan dia juga harus punya pasangan tepat 1. Itu yang namanya fungsi 1-1. Jadi sebenarnya mau fungsi surjektif atau fungsi 1-1 sebenarnya apa yang membedakan itu nanti di kodomainnya. Kalau domainnya jelas, domainnya harus semuanya itu punya pasangan dan pasangannya itu tepat 1. Kalau tadi kan kalau surjektif semua anggota di kodomain itu harus punya pasangan, tapi meskipun pasangannya lebih dari 1 nggak apa-apa. Nah, kalau yang fungsi 1-1, si kodomainnya ini boleh ada yang jomblo, cuman yang punya pasangan itu pasangannya harus tepat 1, nggak boleh lebih dari 1. Jadi nggak boleh poligami si B-nya. Kalau yang di subjektif, si B-nya boleh poligami. Itulah gampangnya ya. Oke, kemudian yang terakhir ada yang namanya fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif ini sebenarnya perpaduan antara fungsi surjektif dan fungsi 1-1. Oke, misalkan nih, sini punya himpunan A isinya 1, 2, 3, kemudian ada himpunan B isinya A, B, C. Nah, sama ya, dia harus memenuhi syarat sebagai fungsi dulu. Jadi dia, si domainnya itu harus punya pasangan semua dan pasangannya itu tepat 1. Pasti yang membedakan itu si kodomain. Nah, kalau fungsi bijektif, si kodomain ini semuanya harus punya pasangan dan pasangannya itu tepat 1. Jadi, kodomain harus punya pasangan tepat 1. Jadi nggak boleh ada yang jomblo. Jadi misalnya nih, 1 tak petakan ke B, 2 ke A, 3 ke C. Sama kan? Jadinya yang A atau yang domain semuanya punya pasangan dan pasangannya tepat 1. Kemudian yang B juga semuanya punya pasangan dan pasangannya juga tepat 1. Ini yang dinamakan dengan fungsi bijektif. Oke. Yang kesimpulannya atau cara gampangnya ya untuk membedakan sifat-sifat fungsi 3 ini, kalau yang domain atau yang A itu pasti syaratnya sama. Ya memang syaratnya sama. Jadi semuanya harus punya pasangan dan pasangannya itu tepat
satu. Kalau fungsi surjektif, psikodomainnya itu harus punya pasangan semua, cuman dia boleh poligami atau boleh lebih dari satu pasangannya. Kalau fungsi satu-satu sama, domain tetap. Nah, cuman psikodomain dia boleh ada yang jomblo, cuman kalau yang punya pasangan, dia pasangannya harus tepat satu. Kalau fungsi bijektif, karena perpaduan antara surjektif dan satu-satu, artinya baik si domain dan kodomain, dia harus punya pasangan semuanya dan pasangannya itu tepat satu. Oke, paham ya? Oke, sampai sini dulu materi kali ini. Semoga kalian mudah memahaminya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.